Oke, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Yudik Yulianto di channel Pak Guru Yudik. Kali ini kita akan belajar tentang program PLC instruksi interlock. Untuk itu, bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe ke channel Pak Guru Yudik agar channel ini semakin berkembang. Untuk device name bisa diberi nama belajar interlock. Untuk device tipe masih sama menggunakan CP1E E30. Jadi kenapa program interlock ini sangat penting? Jadi fungsinya interlock itu untuk stop atau meng-off-kan output-output yang berada di range interlock tersebut. Langsung saja kita buat programnya. Langkah pertama kita buat execution conditionnya. Jadi kita pakai kontak NO dengan pengalamatan 0.00. Ini sebagai execution condition untuk interlocknya. Execution condition. Lalu kita buat interlocknya bisa menggunakan tombol keyboard I atau di simbol ini ya. Langkah selanjutnya yaitu membuat program. Di sini akan saya contohkan outputnya. Yang pertama, kita membuat output berupa coil ya. Coil. Ini lampu 1. Selanjutnya output kedua itu nanti berupa timer. Tim crash timer numbernya. Detik. Nah, kita pakai waktunya itu 10 detik karena di sini adalah 100 milisecond. Jadi 100 kali 100 yaitu 10.000 milisecond. Jika dikonversikan ke second jadi 10 detik. Selanjutnya output ketiga kita buat counter. Untuk counter ini nanti akan aktif jika set value-nya kita setting 5 kali saja. Terus kita buat reset counternya. Oke, program sudah jadi. Selanjutnya langkah terakhir kita membuat interlock clear-nya. ILC atau interlock clear. Oke, ini adalah program interlock yang sudah kita buat. Untuk selanjutnya akan kita simulasikan programnya. Oke, untuk normal executionnya pertama-tama kita untuk execution conditionnya kita on kan dulu. Ini ketika execution condition on, maka program yang berada di range
ini akan berjalan dengan normal. Coba kita simulasikan. Oke, lampu menyala ya. Selanjutnya untuk timernya, kita setting tadi waktunya itu 10 detik untuk timer. Oke, untuk timer nyala normal. Selanjutnya untuk counternya kita setting tadi 5 kali. 1 2 3 4 5. Oke ya, benar ya, 5 kali, maka counter akan aktif. Selanjutnya untuk reset, kita reset dulu. Oke, resetnya berjalan normal. Program interlock ini akan berfungsi apabila execution kondisinya itu dalam kondisi off. Coba kita simulasikan semuanya di sini. Terus nanti execution kondisinya kita off-kan. Apa yang akan terjadi di sini? Kita off-kan. Kalian bisa lihat di sini ketika execution condition di off-kan, maka fungsi dari interlock ini akan bekerja. Lalu lampu yang semula itu menyala, dia akan mati. Begitu pula dengan timernya ya. Timernya akan mati juga. Tetapi untuk counter, dia akan retain atau kondisi terakhirnya. Kondisi terakhirnya tadi kan menyala. Jadi untuk counter itu tetap akan menyala sesuai dengan kondisi terakhirnya. Lalu ketika execution kondisinya kita on-kan lagi, maka akan berjalan normal. Jadi kalian bisa lihat pada gambar di sini itu ada A. A itu artinya adalah programnya. Terus di program itu diapit dengan interlock. Jadi ketika interlocknya itu kondisinya off, maka program yang di dalam range interlock itu atau program A-nya akan tidak aktif atau off. Jika dikonversikan di gambar sebelah kiri, sama seperti program PLC ya. Jadi sebelah kiri ada input dan A-nya itu berupa output. Jadi ketika input atau execution kondisi dari interlock itu off, maka output program A-nya itu akan off juga. Jadi ketika execution kondisinya on, maka output dari program A-nya itu juga akan aktif atau on. Baik, selanjutnya kita membuat program di dalam interlock ada interlock. Nah, atau double interlock ya. Jadi maksudnya bagaimana? Kita buat programnya dulu. Baik, jadi di sini ada interlock atau kita bisa sebutnya di sini program B gitu ya. Yang di sini B. Untuk selanjutnya yang di lampu satu ini adalah program A.
Kita simulasikan yang pertama, kondisi off semua, maka program A dan B akan terinterlock. Selanjutnya, salah satu program kita on kan untuk execution kondisi interlock yang kedua di sini. Maka semua program itu akan tetap terinterlock ya. Ya, nggak berpengaruh apapun. Selanjutnya, untuk kondisi ketiga, execution condition di sini kita on kan. Selanjutnya yang di execution condition kedua tetap kita off kan. Mari kita simulasikan. Maka hasilnya untuk program A-nya berjalan normal. Hasilnya untuk program B terinterlock ya. Jadi untuk program B-nya terinterlock. Selanjutnya untuk execution kondisinya kita on kan semua. Maka program A dan B akan berjalan normal. Oke, cukup sekian dari saya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang program jam. Itu untuk pertemuan kedepannya. Bagi kalian yang belum paham tentang pembelajaran program interlock ini, silahkan ditanyakan, bisa melalui kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi, bagi kalian yang belum subscribe ke channel Pak Guru Yudik, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang. Bye-bye.